Syufa Qixiang Yanman. Marilah kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada para guru silsilah. Happy Mid-Autumn Festival. Bagi masyarakat Tiongkok, bulan adalah lambang dari kesucian, kemurnian, dan keluhuran. Tercatat ada lebih dari 10.000 puisi yang menggambarkan keindahan bulan. Bentuknya bulat juga berkaitan dengan konsep siklus ajaran Taoisme atau kita kenal Pakwa. Itulah sebabnya mengapa masyarakat Tiongkok memiliki keterikatan yang sangat erat dengan bulan dan bentuknya bulat yang melambangkan simbol kesempurnaan. Berdasarkan tradisi, orang Tionghoa akan melakukan sembahyang dan doa kepada Dewi Bulan. Tidak hanya aliran Taoisme dan Mahayana, aliran Tantrayana pun juga melakukan ritual sembahyang bulan sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Bulan. Pada malam hari tanggal 15 bulan 8 lunar di mana bulan purnama, setelah selesai sembahyang. Saat bulan bersinar terang, anggota keluarga keluar rumah, duduk membentuk lingkaran, memakan kue bulan sambil menikmati terangnya sinar bulan. Saudara-saudari Dharma, marilah kita mendengarkan Dharma Desana dari Vajra Acarya. 我们大家首先恭敬合掌顶礼各本上师莲生活佛，生活中历代传承祖师坛城主尊，感恩师尊，感恩诸佛菩萨加持，今日同修一切吉祥。Dan ucapkan syukur dan terima kasih kepada Maha Guru, para Buddha Bodhisattva, silsilah Tantra yang Chen Fozong yang telah memberkati kita semua dalam sadhana hari ini. Semoga doa dan cita-cita harapan baik kita semuanya terkabulkan. Om Guru Lien Shen Sidi Hom. Sư兄师姐, semuanya selamat malam, daja wansang hao. Ini kita semuanya tahu bahwa ini bulan lunar, yaitu bulan lunar, bulan 8 ya. Nah, bulan 8 bulan lunar ini kegiatan yang paling besar, yaitu banyak sekali orang, semua orang Tionghoa ya banyak ya, mengadakan sembahyang bulan dan makan kue bulan ya. Ini sembahyang kue bulan ini sebenarnya tidak hanya di kalangan di Tiongkok saja ya. 这个我们8月15这个拜这个月亮中秋夜，中秋饼呢，吃中秋饼这个呢，不是单单在中国不是单单在韩国，在日本都是有拜这个吃这个拜和这月饼，但是他们念的讲的话是讲韩国话也讲日本话，日本的月饼他们另外讲。他们接着也是讲
Jadi di Korea dia pakai bahasa Korea, yaitu seperti kita bilang Chung Chiu Ye gitu ya, Chung Chiu Ping, dia begitu bahasa Koreanya. Saya nggak bisa karena saya bukan orang Korea. Tapi terus bahasa Jepang juga demikian. Itu di Korea, Jepang, termasuk seluruh Asia ya. Di Vietnam juga demikian ya. Di Kamboja juga demikian. Kalau udah usah bilang lagi di Singapura, Malaysia, dan di Indonesia pasti ya. Nah, sembahyang bulan ini itu semua orang yang orang Tionghoa, dia kalau beragama Buddha atau beragama Konghucu ya. Tapi yang tidak beragama Buddha dan tidak beragama Konghucu juga makan kue bulan dia. Kenapa? Karena ini adalah tradisi orang Tionghoa, ya sudah jadi tradisi orang Tionghoa. Nah, kue bulan ini itu bulat, ya kita bilang semuanya bentuknya bulat. Dan sekarang sudah banyak sekali variasi, ya variasi bentuk kue bulan ini isinya macam-macam. Kalau dulu isinya cuma satu macam, tausa, ya tausa. Kue bulan itu isinya tausa. Terus kalau yang gepeng putih, isinya ya juga tausa. Ada yang isi bak, ya ada yang isi bak. Itu tradisi punya yang seperti pertama kali lah kita bilang, belum seperti sekarang sudah modern, berubah isinya. Ya isi sampai sekarang ada isi serikaya, isi coklat, isi keju, itu sesuai dengan selera kita masing-masing, sudah ya. Asal muasal cerita sembahyang bulan ini, kue bulan ini sebenarnya sudah ribuan tahun, ya bukan baru. Nah, jika sudah ribuan tahun sekali ya, berapa ribu tahun? Diperkirakan sudah 3.000 tahun sembahyang kue bulan, makan kue bulan ini. Tapi terus berubah ya. Nah, ini sampai ada ceritanya dibuat legenda. Nah, legenda ini banyak versi, bukan satu versi ya, tapi banyak versi. Versi yang terkenal sekali, nah yaitu yang kita kenal, yang paling populer di kalangan orang Tionghoa, yaitu cerita matahari. Zaman dulu ya, zaman dulu lama sekali ada 10 matahari di bumi ini. 10 matahari di bumi itu membuat bumi kita menjadi panas. Coba kita bayangkan, satu matahari aja sudah panas ya, apalagi ada 10 matahari menyinari bumi kita. Wah, kita botahan itu. Nah, jadi ada satu orang, nah ini cerita legenda ini namanya ya. Satu orang namanya Hui ya. Dia ahli berburu. Ahli berburu, satu hari dia naik ke Gunung Kunlun di Tiongkok ya, cerita Kunlun ya, Gunung Kunlun. Sampai di atas Gunung Kunlun dia panah itu matahari. Ya pakai panahnya, karena dia ahli buru, pintar sekali panah pasti kena. Jadi dipanah lah matahari 1, 2, 3, jatuh semua mataharinya, jatuh, tinggal 1 matahari. Nah, yang sekarang kita lihat itu, ini legenda loh, saya cerita ini legenda ya, tinggal 1 matahari. Nah, dia dianggap pahlawan. Nah, terus dia anggap pahlawan, akhirnya dia jadi dianggap pahlawan, dia mempersunting. Nah, mempersunting satu cewek cantik sekali ya. Cewek cantik jadi istrinya. Nah, namanya istrinya itu ada nama itu Chang'e. Nah, Chang'e istrinya namanya Chang'e. Nah, Hui ini dia mempunyai murid, ya ada satu murid yang dia ajarin panah. Satu hari ya,
uh, Hui ini pergi berburu bersama rombongan anak muridnya pergi berburu. Tapi ada satu muridnya itu yang diajarin itu malas, dia tidak mau pergi. Bukan malas tapi pura-pura sakit, dia tinggal, yang lainnya pergi. Setelah Hui-nya pergi, istrinya Chang'e ini ada di rumah. Nah, kita kembali lagi cerita Hui dulu. Hui karena berjasa, ya dia berjasa. Dia ke Gunung Kundun, dia berjasa, dia mana mataharinya jatuh. Ketika sudah berjasa, dia berjalan, bertemulah. Dia bertemu siapa? Bertemu yaitu Siwangmu. Siwangmu itu Yao Cejingmu di gunung itu. Hui-nya bertemu Yao Cejingmu. Karena dia berjasa, Yao Cejingmu memberi dia 2 pil. Ya, pil biasanya pil panjang usia. Panjang usia. Dia kasih dia 2 pil panjang usia. Kalau makan pil ini usianya bisa panjang dan satu lagi biasanya otaknya cerdas sekali. Jadi bisa pintar dan panjang usia. Nah, pil itu dia bawa pulang, dia simpan, dia kasih istrinya simpan. Dia kasihnya istrinya simpan, istrinya nyimpan. Ketika dia pergi berburu, yang muridnya itu tahu bahwa istrinya menyimpan pil itu, maka dia datang ke rumah Hui itu menodong istrinya, ditodong istrinya. Ini cerita legenda, saya sudah ulang sekali lagi. Todong istrinya supaya dia keluarkan itu pil. Dia mau makan, karena istrinya takut sekali. Akhirnya istrinya yang lari ke tempat penyimpanan tersebut, dia telan 2 pil itu. Istrinya telan pilnya. Dia telan pilnya tersebut, dia takut karena diambil oleh muridnya dari suami tersebut. Setelah dia telan, badannya jadi enteng, dia terbang, bisa terbang. Terbang sampai ke bulan, ya terbang sampai ke bulan. Makanya itu di bulan 8 tanggal 15 Paye Seu, ya terbang sampai ke bulan. Nah sampai ke bulan, ya dia di sana, suaminya pulang, istrinya sudah terbang. Nah murid yang satu itu, dia tahu murid satu itu yang todong dia, tapi muridnya sudah lari. Tidak bisa lagi, makanya Hui itu setiap bulan, setiap tahun bulan 8 tanggal 15 dia memperingati istrinya, dia mempersembahkan makanan kesukaan istrinya, yaitu kue bulan. Kue bulan yang dia sukai dia persembahkan makanan dan buah-buahan. Makanya ini versi 1 ya. Makanya diperingatilah setiap tahun bulan 8 tanggal 15 itu sembahyang kue bulan. Cerita yang sangat populer ini. Sebenarnya cerita ini bersambung dia. Ini ceritanya ada cerita lagi, yaitu di zaman dinasti yang terkenal sekali ya. Setelah ini setiap dinasti di Tiongkok itu ada sembahyang bulan. Tapi yang terkenal sekali yaitu dinastinya di zaman dinasti Sui Chao, itu namanya dinasti Sui ya. Dinasti Sui itu adalah dinasti yaitu Mongol, kerajaan Mongol ya. Zamannya Kubilai Khan kita cerita ya. Zamannya Kubilai Khan. Zamannya Kubilai Khan itu Sui Chao. Dicerita lagi. Ini ada legenda sedikit juga. Raja di zaman itu yaitu mempraktekkan peraturan.
Peraturannya apa? 10 keluarga hanya boleh ada satu pisau potong sayur punya pisau. 10 keluarga hanya boleh satu pisau potong. Jadi kalau mau pakai pisau mesti antrian zaman itu. Mau pakai pisau mesti antrian ya, karena 10 keluarga hanya satu. Kalau ketahuan pasti dibunuh orang tersebut. Nah, waktu itu di dinasti Sui ada satu orang namanya Zhu Yanzhang. Zhu Yanzhang itu kesal sekali dengan raja dinasti Sui itu. Mereka di bulan 8 tanggal 15 itu bikin kue bulan ini. Di dalam kue bulan diselipkan satu kertas bertuliskan pada tanggal 15 bulan 8 hari sembahyang itu malam hari, kita semua orang ramai-ramai berontak kepada raja orang Mongol itu. Nah, di dalam kue itu terselip. Jadi kue itu dibagi-bagikan kepada orang semuanya. Mereka setelah makan kue itu lihat di dalamnya ada begitu. Mereka berkelompok akhirnya menggulingkan kerajaan dinasti Sui Mongol. Nah, jadilah kerajaan Ming. Nah, kerajaan Ming karena setelah Sui kerajaan Ming. Ini juga legenda sedikit ya. Nah, sebenarnya tidak demikian kerajaan Sui Chao itu digulingkan tuh bukan demikian, tapi ini cerita legenda. Nah, agak legenda sedikit. Akhirnya jadilah dinasti Ming yang pertama rajanya dengan nama Zhu Yanzhang. Jadi kalau dinasti Ming raja pertamanya itu Zhu Yanzhang. Nah, kue bulan itu sangat populer lagi di situ waktu itu. Populer sekali. Sampai sekarang kue bulannya tersebut. Nah, cara sembahyang kue bulan itu diperingatin orang sebagai hari, yaitu hari ulang tahunnya Dewi Bulan. Dewi Bulan. Nah, Dewi Bulan ini sebenarnya bukan ulang tahun dia juga, tapi diperingati sebagai ulang tahun Dewi Bulan. Karena apa? Di dalam sembahyang Dewi Bulan ini, karena ada Dewi Bulan, itu pakai bahasa Mandarin ya. Itu Ye Tai Ying Xinjing itu namanya, Tai Ying Xinjing, bukan Ye Guang Niang Niang, itu beda ya. Tai Ying Xinjing. Nah, Tai Ying Xinjing ini ada hubungannya lagi dengan Tai Sui. Ada hubungan dengan Tai Sui. Karena di dalam Tai Sui, kalau ada lihat Tai Sui, ada Taiyang Xinjing, Tai Ying Xinjing. Nah, Taiyang Xinjing, Tai Ying Xinjing itu hubungannya di situ. Maka di bulan tersebut orang sembahyang Tai Ying Xinjing, maka diadakan membaca sutra Tai Ying Jing. Tai Ying Jing ini sutranya bukan, Tai Ying Xinjing itu bukan Chang'e yang tadi cerita itu bukan. Nah, itu beda ya. Tai Ying Xinjing adalah Dewi Bulan. Yang disebut Dewi Bulan sebenarnya bukan Chang'e. Gitu mesti tahu. Chang'e itu ceritanya lain lagi ya. Nah, di dalam Tao itu Tai Ying Xinjing Dewi Bulannya tidak sama dengan yang disebut Chang'e itu tidak ada. Hanya cerita legenda. Jadi Tai Ying Xinjing memang Dewi Bulan. Nah, Dewi Bulan di dalam sembayangan Tao di kita sekarang yang peringatin sembayang bulan, pakai kue bulan, nah itu ceritanya. Jadi kalau sembayang bulan kita cerita kepada sembayang bulan beda lagi cara sembayang bulan. Jadi nanti kita hari Sabtu akan sembayang Dewi Bulan. Nah, biasanya habis sembahyang Dewi Bulan makan kue bulan. Kalau dulu, zaman dulu ya, sambil menikmati bulan purnama.
sambil menikmati bulan purnama. Kenapa menikmati bulan purnama? Karena bulan purnama di bulan 8 tanggal 15 itu Qiu Tian. Nah, kita bilang, 所以我们讲中秋节. Nah, Qiu Tian itu mulai hari di Tiongkok ada 4 musim namanya Qiu Tian ya. Nah, sembahyang bulan ini di Qiu Tian ini kita sembahyang itu pergantian musim sebenarnya ya, masuk Qiu Tian itu. Nah, persembahan yang kita sembahkan itu pasti kue bulan ya. Kue bulan dan apalagi buah-buahan. Buah-buahan ditambah bunga. Nah, makanya kalau kita lihat kue bulan itu di dalam kue bulan, kotak kue bulan itu ya, ada Ye Yan Hua Kai. Nah, dia ada tulis, sering tulis ya, Ye Yan Hua Kai. Artinya bulan purnama bunga bermekar. Maksudnya kenapa Ye Yan Hua Kai? Yaitu dia bulan purnama ini kita memohon. Memohon apa? Mohon rezeki, mohon kesehatan. Karena Hua Kai bunga yang bermekar, ya. Itu Hua Kai, terus ada buah Hua Kai Jie Guo. Orang Tionghoa sepintar sekali ya. Ya, bunga mekar, dan kalau bunga sudah mekar, kalau pohon itu bunganya mekar, pasti akan berbuah. Jadi makanya persembahan bulan itu kue bulan, bunga, dan buah-buahan. Tapi sembahyang Dewi Bulan ini ada lagi versinya. Versi Dewi sembahyang bulan, kalau kita bilang, saya bilang Tai Sui tadi, kita hitung lagi orang punya Pak Zi, ya, itu cewek-cewek ya, yang sembahyang bulan. Kita cerita dulu. Hitung Pak Zi, Suan Pak Zi limen, kita bisa lihat ada cewek-cewek yang harus sembahyang bulan. Nah, sembahyang bulan itu untuk apa? Untuk mohon supaya dia enteng jodoh. Satu, supaya dia enteng jodoh. Makanya kalau orang cewek di bulan purnama biasanya sembahyang bulan di rumah, ya saya cerita di rumah. Itu biasanya cewek yang sembahyang. Dia sembahyang, dia tambahkan lagi apa? Tambah kosmetik. Tambah kosmetik. Jadi bedak, lipstick, apalagi yang eyeshadow. Nah itu klastor ya, cewek-cewek punya muka lah, tapoan muka lah, semua itu ya. Nah, cara sembayangannya ada lagi, saya cerita lagi sedikit. Cara sembayang itu cewek yang mohon, semoga dia rezeki banyak, bisa berjodoh, dapat enteng jodoh, dan cantik bagaikan Dewi Bulan yang disebut Chang'e itu. Chang'e itu Dewi yang cantik loh. Nah itu tidak ada hubungannya dengan Dewi Bulan, tapi mereka berkaitan, jadi berkaitan. Jadi supaya dia cantik, enteng jodoh. Jadi kalau cewek-cewek yang berat jodoh, sembahyang bulan. Laki-laki apa? Sama laki-laki ada juga, saya bilang bukan sembahyang bulan. Kalau laki-laki sembahyang bulan jadi hahaha. Jadi kecewek-cewekan laki-lakinya. Nah bukan, laki-laki ada sembahyang apa? Ye Kuang apa Lao Ye apa? Itu ya. Ye Xia Laoden itu. Ye Xia Laoden itu apa? Yaitu dewa rezeki jodoh. Itu Ye Xia Laoden itu ya. Itu ada, itu lain lagi, cowok itu. Tapi dia ada ceweknya. Nah, ini panjang sekali cerita. Banyak hubungannya. Sembahyang bulan yang saya bilang cewek itu, supaya dia selalu cantik seperti Chang'e, dia bidadari, dia harus sembahyang 2 set. 2 set kosmetiknya 2 set. Dia 2 set. 1 set sudah sembahyang, itu 1 set dilemparkan di atas genteng. Lempar di atas genteng. Kenapa? Itu dipersembahkan untuk Chang'e. Untuk Chang'e. 1 set lagi untuk pakai sendiri. Kalau
Zaman sekarang kita beli SK2 satu set, lempar di atas genteng, kasih tahu saya. Kasih tahu saya ya. Ya, saya ambil dia. Jadi lempar di atas genteng, apa diterima Chang'e atau tidak? Yang terang Chang'e tidak pakai. Yang terang kita yang pakai. Tapi itu cerita tradisinya ya, lempar begitu. Nah, cerita kue bulan lagi. Kue bulan yang kita sembahyang itu bulat ya. Nah, cara sembahyang kue bulan itu di dalam ajaran Tao, selain buah, bunga dan kue bulan, tambah satu lagi, yaitu apa? Tahu. Tofu, tahu. Tahu apa? Saya kasih tahu. Tahunya itu tahu, kalau kita lihat tahu putih, tahu tahu putih? Sui tofu. Sui tofu, tahu air itu, tahu air, tahu ya, yang segi putih. Kenapa sembahyang tahu air? Karena tahu itu tidak berlubang, halus sekali. Jadi mohon kepada Dewi Bulan supaya cewek itu mukanya halus bagaikan tahu itu. Itu ceritanya tradisi sembahyang kue bulan, sembahyang bulan. Banyak yang tidak tahu ya, nah saya kasih tahu. Ya. Jadi kalau laki-laki tidak sembahyang bulan, ya. Tapi makan kue bulan. Ya boleh makan kue bulan supaya tahu ya. Nah itu tradisi cara sembahyang kue bulan. Ini versinya banyak sekali. Cerita lagi bulan ini banyak versi ya. Banyak versi sekali. Sampai sekarang dimodif lagi kue bulannya. Ada kue bulan yang tidak dipanggang, ya, dicetak langsung punya. Ada kue bulan yang dipanggang. Dan ada kue bulan lagi apa? Kue bulan yang besar itu yang tradisi punya. Itu yang asli tradisi punya. Di dalamnya ada isi minyak bak itu. Nah minyak bak. Tapi orang sekarang nggak suka lagi makan. Kenapa? Dia lebih suka McDonald. Kue bulan juga. Tapi kalau McDonald, burger bulan juga ya. Terus ada lagi donat, kue bulan juga ya. Tapi kalau donat nggak boleh. Kenapa? Ada lobang, nggak boleh. Apa? Pizza nggak benar, kalau pizza nggak benar. Pizza tidak bulat, halus, dia harus halus ya. Itu jadi tradisinya demikian. Terus ada lagi apa yang lembut-lembut itu ya. Cerita lagi, karena sembahyang kue bulan ini di Tiongkok ya, itu ada kaitannya kepada sembahyang Dewi Bumi lagi. Dewi Bumi apa? Dewa Bumi, yaitu sembahyang Tutikong. Ada hubungan lagi ke Tutikong lagi. Nah, cerita sembahyang ada hubungan ke sembahyang Tutikong. Nah, cara sembahyang Tutikong di bulan di Tiongkok ceritanya ya, di Tiongkok itu karena sembahyang ini kan saya sudah bilang ada Tai Sui-nya kan. Ada Tai Sui. Di dalam Tai Sui Tai Sui punya hu, itu ada tulis ya, Taiyang Xinjing, Taiying Xinjing. Ya. Nan Dou Xinjing, Bei Dou Xinjing. Tutikong dia ada tulis itu. Ya, dia ada tulis itu. Nah, sembahyang Tutikong di situ. Jadi ada hubungannya dengan Tai Sui lagi, ya. Nah, dan yang ini sembahyang bulan ada hubungan lagi sama Chang'e. Chang'e ada hubungan dengan apa? Yao Ci Jingmu. Siwangmu. Siwangmu itu Yao Ci Jingmu. Nah, pas kita Chen Focong ada Yao Ci Jingmu lagi. Jadi kita hari Sabtu nanti sembahyang bulan, makan kue bulan, dan ada Sisyong Suje boleh berpartisipasi. Sisyong Suje boleh berpartisipasi untuk daftar pasang pelita, ya. Terus persembahan. Terus apa? Ada ada mana gambarnya rumah ya? Oh, Chang'e nggak ada ya. Coba ditayangkan itu.
di iklan tadi ada bisa lihat ya, bisa dilihat kan nggak? Persembahan kepada Dewi Bulan itu komplit, ada nggak bisa dikeluarkan ya? Tadi saya lupa ya kasih minta lihatkan. Ada? Oh nonton siaran ulang katanya. Di official ada, bisa pesen ke official lah yang penting. Apalagi cewek-cewek itu mau enteng jodoh cepat lah itu. Barangnya terbatas ya, barangnya terbatas itu. Nah, jangan tahu nali ciu ruang deh. Sembahyang Dewa Bumi, sembahyang Dewa Bumi, cara sembahyang Dewa Bumi ya. Dewa Bumi itu sembayangannya banyak sekali versi. Nah, salah satu ini versinya begini. Sembahyang Dewa Bumi itu ada pakai apa? Pakai tebu. Ya, orang Hokkien tahu pakai tebu ya. Pakai tebu dan pakai apa lagi? Pakai jeruk. Jeruk apa? Jeruk Bali, tahu jeruk Bali. Jeruk Bali, yuzi ya, jeruk Bali. Yuzi, kanzi, bambu apa? Tebu. Satu lagi muaci. Muaci, tahu muaci ya? Kue muaci. Nah, satu lagi apa? Bihun. Sembahyang Dewa Bumi, bihun tambah apa? Tambah keladi. Keladi tahu ya? Itu keladi. Nah, jadi kalau sembahyang itu pakai, maka sembahyang itu tradisinya sembahyang Dewa Bumi, demikian. Yang saya cerita ini versi demikian, itu babi saya tidak cerita, saya cerita barang yang ini ya. Jadi kalau bihun itu dimasak dengan bihun, bukan, jadi bihun keladi ya, bihun yang pakai dicampur dengan keladi ya. Itu karena apa? Itu pakai istilahnya. Karena bihun ya, itu bihun itu mie fen itu apa? Membawa jalan. Ada istilah tailu, mie fen justru tailu,因为不会迷路，米粉tailu ya, biar tidak keliru gitu ya, bihun. Ini sembahyang bulan punya ini. Ini ada rumah itu. Kongping persembahan kepada Dewi Bulan itu. Kongtian istana Dewi Bulan. Ada Chang'e-nya di situ, Dewi Chang'e-nya. Nah, itu barangnya terbatas ya. Yang saja bisa langsung hubungi official ya. Barangnya terbatas. Persembahan semoga permohonannya terkabulkan. Nah, itu ya. Saya cerita ke Dewa Bumi lagi ya, Tutikong lagi ya. Nah, itu keladi ya. Yitou的keladi，为什么鱼头就是带路到那个头去？鱼头就是带路到那个头，我们要去的地方，tempat kita permohonan itu ya. Setelah itu saya bilang yu字itu apa? Yu的adalah berlimpah, ada berlimpah. Yu字ya. Nah, terus kuenya itu muaci. Muacinya itu muaci macam-macam versinya ya. Yang saya bilang muaci ini adalah muaci yang dipotong-potong, yang dilumuri kacang. Nah, itu lambangnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya itu lumburi kacang sama muaci itu adalah Tutikong punya kumis itu. Makanya kalau sembahyang Tutikong orang suka kasih dia makan kacang ya. Sebenarnya bukan itulah muaci itu. Kalau tebu supaya apa? Sembahyang tebu itu supaya manis dan bertingkat-tingkat dia. Manis dan bertingkat. Tian, ichen itu tian. Mei ichen itu tian. Setiap tingkat manis maksudnya itu. Nah, itulah sembahyang Tutikong, hubungannya ke situ. Di Tiongkok dia cerita ya, apalagi di Taiwan juga begitu. Ini cerita
sembahyang bulan. Nah, saya rasa cukup demikian ini versinya ya, versi cerita demikian supaya Sisyong Suje tahu. Jadi itulah sembahyang kue bulan. Terus ada yang bertanya ini kayaknya ya. Ini apa? Dijawab Lian Pu Sangsi ya? Ada? Iya, terakhir Fensa apa? Finsa ya, Chandra. Nah, selamat malam Sangsi, saya murid baru mau bertanya. Jika mengikuti puja bakti atau upacara ada pendupaan secara live streaming, apakah harus melakukan pendupaan juga di rumah? Nah. Bagaimana ini? Maksudnya pasang dupa ya, mungkin pasang dupa di rumah. Kalau kamu mau ikut sadhana, mau pasang boleh, tidak pasang boleh. Kenapa? Karena di sini kita telah mewakili Anda memasang dupa. Ya. Jadi tidak harus memasang dupa. Kalau kadang-kadang yang ikut live streaming ini mungkin dia di hotel. Ya, mungkin dia di tempat lain, di mana saja. Ya. Jadi tidak mungkin di altar rumahnya. Itu makanya boleh pasang kalau di rumah, kalau tidak di rumah tidak usah pasang, tidak apa-apa. Jadi ikuti saja sadhana kita kepada ini apa? Vincent dia, Chandra. Demikian pertanyaannya saya jawab. Jadi itulah ya, nggak ada lagi ya. Kepada Lian Pu Sangsi ada yang mau ngomong, Lian Pu Sangsi sampaikan. Kita persilakan Lian Pu Sangsi. Mari kita semua beranjali kembali mengucapkan syukur dan terima kasih atas adistana dari Maha Guru Diensen, dari para guru silsila, dari Adinata Padma Kumara Putih beserta kerabatnya, para Buddha Bodhisattva, Mahasatwa, para Dharmapala, Dewa dan Naga yang telah memberkati kita semua dalam puja bakti pada hari ini. Semua berjalan dengan lancar dan sempurna. Om Guru Diensen Siti Hom. Selamat malam para Sangse, Cuk Jiao, Sisyong Suje semuanya. Malam. Ya, saya pikir sudah terkesima ya tadi dengar cerita Lian Sangse ya. Cerita Dewi Bulan. Pikirannya sudah sampai ke bulan, mungkin ketemu Chang'er sudah. Ya. Mungkin sudah lewat juga dari bulan, ketemu Mahadewi Yautse. Ya, tadi udah diceritakan cerita tentang tradisi kita orang Tionghoa, yaitu perayaan itu ya, perayaan musim. Musim apa itu sebenarnya? Musim dingin ya. Musim gugur. Musim gugur ya. Pokoknya setahu saya kalau masuk bulan itu pasti cuacanya dingin. Ya. Dan kalau di tempat yang musim dingin, pohon-pohon mulai menguning semua dan jatuh berguguran. Nah, jadi makanya saya ingat kalau dingin gugur. Seperti kita juga nggak tahan dingin, mau gugur apa? Tidur. Ya, Tungsyu di wihara kita ini semuanya AC-nya kalau di full dibuka, ya, semua bilang Sisyong Suje kita bilang, wow dingin sekali. Itulah siap-siap gugur ya. Ini untuk cerita aja. Tadi Lian Sang sudah bilang kan kalau kita sembahyang bulan itu kan ada hubungan dengan Tai Sui, itu memang betul. Memang kita ini, Sang Buddha sendiri juga bilang bahwa kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh 3 sinar, ya, matahari, bulan, dan bintang. Makanya kita ada sembahyang bulan, sembahyang matahari, sembahyang bintang juga. Bintang itu apa? Yaitu Dewa Tai Sui. Matahari apa? Yaitu Tayang Xinjin, yaitu Dewa Surya. Bulan, Dewi Surya. Nah, tadi yang tanya di live chat itu ya. Bulan itu Chandra ya? Iya, Chandra. Kalau matahari Surya ya. Terbalik-balik ya. Tapi enggak apa-apa, diulang. Matahari Surya. Bulan Chandra ya.
Nah, ini di sini juga ada yang tanya nih. Mau tanya, Dewi Bulan kan ada, Dewa Bulan ada enggak? Nah, kalau Dewi Bulan pasangannya dengan Dewa Matahari. Nah, itu sudah pasti ya. Pasangannya Dewa Matahari. Ya, maka disebut Taiyang Xinjin dan Taiyin Xinjin. Nah, ini saya mau ceritakan bahwa sebenarnya kita menghormati Dewi Bulan, Dewa Matahari, itu sebenarnya adalah satu hal yang sangat baik sekali. Kenapa? Sebetulnya ini kalau kita cerita tentang Dewa Tai Sui, ya kita ada hubungan juga dengan Bodhisattva Marici, Molicerian Pusa. Kalau di dalam Taoisme itu adalah Toumu Xinjin. Nah, sebenarnya Taiyang Xinjin, Taiyin Xinjin ini itu ada enggak di dalam ajaran agama Buddha? Sebenarnya ada. Mahaguru pernah tuliskan sebuah cerita di buku nomor 147 buku Mandarin, ya. Pernah suatu hari Secun itu berkunjung ke satu tempat ibadah, satu kelenteng, ya. Satu kelenteng. Di sana Secun beranjali menghormati para adinata atau dewa-dewa yang dipersemayamkan. Dan Mahaguru melihat ternyata ada Dewa Matahari dan Dewi Bulan yang dipersemayamkan. Nah, ketika Mahaguru memberikan hormat tersebut dan Dewa Matahari tersebut, yaitu menampakkan wujudnya. Tapi wujudnya berupa menjadi wujud seorang Buddha. Ya, bukan wujud seperti dewa atau dewi, yaitu wujudnya Buddha. Nah, Taiyang Xinjin, Dewa Matahari, nama lainnya di dalam agama Buddha, nama Buddhanya ya, itu adalah Taiyang Ming Zu Guangfo. Ya, kalau dia bulan, Dewi Bulan, itu ada juga nama Buddhanya. Apa? Taiyin Linglong Pao Guangfo. Nah, Secun bilang, sebenarnya Dewa Matahari dan Dewi Bulan itu merupakan penjelmaan dari Buddha. Ya, penjelmaan dari Buddha. Nah, kita menghormati Dewa Matahari, Dewi Bulan, Dewa Perbintangan Tai Sui, sebenarnya sama saja kita menghormati para Buddha. Kenapa? Karena para Buddha menolong umat manusia, itu dia akan merubah wujudnya atau dia punya hwasen, yaitu manifestasikan lagi dalam wujud yang lain. Ya. Nah, itu tadi kalau kita lihat iklan tentang upacara sadana nanti hari Sabtu, ya, bulan itu identiknya bulat dan orang Tionghoa itu selalu menghubungkan dengan apa? Kesempurnaan itu dengan pakwa. Ya, 8 lambang. Sebenarnya 8 lambang itu banyak artinya. Itu melambangkan bumi, langit dan beserta isinya. Ya. Nah, dan juga pakwa itu memiliki arti yang sangat dalam. Nah, kan di dalam Tantrayana Chan Fusung juga Secun sering menggunakan atau menghormati yaitu para dewa-dewa dalam ilmu pakwa. Ya. Nah, inilah. Jadi sebenarnya di dalam Tantrayana Chan Fusung ini banyak sekali Mahaguru itu mengajarkan kita tentang selain tradisi orang Tionghoa, itu kita sebagai umat Buddha juga harus menghormati para dewata. Kenapa? Karena Sakyamuni bilang, pernah juga bersabda, bukan hanya menghormati para Buddha Bodhisattva, tetapi juga harus menghormati para dewata. Kenapa? Karena tingkatan sebelum mencapai Bodhisattva maupun para Buddha itu sangat jauh tingkatannya. Kita minimal harus mencapai tingkatan dewa dulu. Nah, makanya kita juga harus menghormati, termasuk dewa paling kecil tadi. Seperti Lien Sangsu ceritakan kebiasaan orang sembahyang Dewi Bulan sekaligus sembahyang dewa yang paling kecil, dewa bumi Tudikong itu. Nah, di dalam Chan Fusung juga Secun ajarkan bagaimana caranya sembahyang kepada dewa bumi. Dewa bumi itu adalah dewa rezeki yang paling dekat dengan kita. Ya, kebetulan tadi ada yang tanya juga nih, ya, tentang dewa rezeki, ya. Queen Nesya Wonogoro, ya. Kalau Jambala dia bilang merah adalah emanasi dari Ganesha, Jambala merah nama lainnya adalah Ganesha, bukan emanasi Ganesha. Ya, diluruskan. Jambala putih penjelmaan dari Kuan Yin Pusa. Jambala kuning penjelmaan dari siapa?
bukan penjelmaan dari siapa, tapi siapa yang dijelmakan oleh Jambala Kuning. Kalau ikuti ceramah kita, ya, Sangse pernah ceritakan bahwa Jambala Kuning itu memanifestasikan dirinya menjadi siapa, yaitu menjadi salah satu 4 raja langit atau Catur Maharajika, salah satunya itu di utara, yaitu adalah Vaisravana, ya. Nah, tadi di Sangse juga ada bilang cerita tentang dewa jodoh, ya, Yesya Lauden. Nah, kebetulan kita dalam tradisi Tiongkok dan orang Tionghoa selalu senang memohon kepada para dewa, betul? Ya. Tapi di dalam Buddha, khususnya di dalam Tantra, kita juga punya adinata untuk memohon jodoh, yaitu adalah Raga Widya Raja, Airan Mingwang, dan Kurukure Fomu. Kebetulan nanti kita akan bikin upacara di tanggal 18 September ini, yaitu adalah upacara Kurukure Fomu. Nah, Kurukure Fomu, saya cerita sedikit aja ini supaya Sesyung Suci tahu. Itu adalah adinata yang fungsi utamanya adalah apa? Yaitu untuk memberkati kita supaya mendapatkan cinta kasih. Ya, cinta kasih di sini ini maksudnya apa? Mendapatkan banyak dukungan dari orang lain, bantuan dari orang lain juga, dan selain itu juga bisa mohon jodoh. Ya, karena ada yang tanya mohon jodoh. Tadi Secun ada ceramah juga, boleh Airan Mingwang maupun Kurukure Fomu. Kebetulan kita bikin Kurukure Fomu, ya, tanggal 18. Nah, tadi di Sangse ada bilang Yesya Lauden, ya. Itu adalah di dalam tradisi orang Tionghoa, sembahyang dewa itu dewa jodoh. Kenapa? Karena dia pakai benang merah juga untuk mengikatkan jodoh. Tapi Kurukure Fomu pakai benang merah enggak? Pakai benang, bukan hanya benang merah, pakai kait, pakai benang juga diikat, sudah itu dipanah. Apa enggak mampus dia? Kalau dapat jodoh, ya, sudah dikait biar enggak lari, diikat, udah itu dipanah dia. Mau enggak? enggak mau, saya panah. Ya, enggak lah, ini cerita Kaiwan Xiao, ya. Sebenarnya Kurukure Fomu itu adinata untuk cinta kasih. Siapapun butuh cinta kasih. Tidak peduli orang tua, anak muda, anak remaja, termasuk baby pun perlu ada cinta kasih juga. Kalau dia tidak punya cinta kasih atau daya tarik, mana mungkin orang tua akan sayang dia. Betul enggak? Sama seperti Anda yang kerja, Anda harus punya daya tarik supaya bos Anda itu senang sama Anda dan bisa kasih bonus lebih kepada Anda, dan termasuk Anda yang berdagang. Kemarin sudah minta sama Huang Chaisen atau mohon sama Jambala Kuning, kita juga perlu mohon sama Kurukure. Supaya apa? Supaya banyak orang yang bisa dekat sama kita, jadi pelanggan kita kalau kita buka toko. Kalau kita kerja, banyak orderan, sama disayang bos, ya. Kalau belum dapat jodoh, bisa cepat dapat jodoh ini, ya. Ada yang sudah tanya sama kita, saya mau pas ini kebetulan Kurukure Fomu ini, saya tunggu-tunggu ini, ya. Kenapa? Karena sudah 2 tahun juga kita tidak bikin Kurukure Fomu. Ya, nah itulah. Jadi saya harap Sesyung Suci semua kita sebelum Fahui Kurukure, kita sembahyang dulu menghormati kepada Dewi Bulan tadi, ya. Taiyun Xunjun, ya. Ini ada hubungannya dengan Dewa Taisui, dengan Marici. Nah, semuanya itu berhubungan sebetulnya di dalam Buddha Dharma itu banyak sekali hubungannya antara Buddha, Bodhisattva, para dewa, ya, termasuk dewa bumi yang paling kecil adalah berhubungan di dalam Buddha Dharma, ya. Sekian, terima kasih. Om Mani Padme Hum. Nah, itulah dari Dianpu Sangse, Taiyang Xinjing, ya, cerita tadi sedikit, ya. Taiyang Xinjing itu kalau nggak pernah orang sembahyang dia, ya, tidak pernah ada orang sembahyang dia, Taiyang Xinjing, ya. Nah, dia sebenarnya seperti tadi Taiyang Mingming Zhu Wang Fo, itu sutranya itu, nama sutranya itu ada. Saya Taiyang Mingming Zhu Guang Fo 4大神咒 ya 正乾坤 ya 太阳热处满天红 ya 这个
Itu saya ingat sekali dulu nenek saya itu dia suka baca Taiyang Xinjing. Dia kasih tahu saya sebenarnya Taiyang Xinjing itu bagus sekali, tapi nggak ada orang sembahyang. Dia diperingati dengan Liu Ye Seqiu, ya, dengan seperti Kuan Im ulang tahunnya dia diperingati. Tapi banyak versi juga. Jadi itulah saya cerita sedikit. Nenek saya tuh dia pakai bahasa Hokkien, dia pakai bahasa Taiyang Bingbing Cukong Hut, dia bilang sama saya. Dia Si Tai Sin Bing, dia bilang. Dia pakai bahasa Hokkien. Saya masih ingat dia punya cerita. Ya. Hi Tai Sin Bing Jiu Jing Ken Kun. Itu dia pakai bahasa Hokkien. Nah, itu Taiyang Xinjing. Ada orang juga harus sembahyang Taiyang Xinjing, ya. Dia perlu, biasanya orang sakit mohon supaya badannya kuat, itu baca Taiyang Xinjing, punya sutra begitu. Jadi itulah cerita sedikit mengenai Taiyang, ya, supaya tahu, ya. Taiyang Xinjing juga nama sebenarnya dia Buddha, betul itu Buddha namanya, karena dia itu Mingming Zhuang Fo来的，他的Mingming. Tapi ada yang bilang Mingming Sangti itu, ya, itu lain, tidak sama. Mingming Sangti itu tidak, ceritanya bukan itu. Itu. Jadi itulah, saya rasa cukup demikian. Kita jumpa di hari Sabtu. Jadi Sisyong Sejie yang belum pasang pelita silakan ikut daftar. Yang ingin mempersembahkan kepada Dewi Bulan silakan daftar ke official. Dan kita setelah sembahyang Dewi Bulan di sini, kebiasaan ngomong Dewi Bulan, ya. Itu kita akan makan kue bulan bersama di wihara. Jadi Sisyong Sejie yang di Palembang silakan datang ke wihara, kita makan kue bulan sambil menikmati melihat bulan, dan kita mohon kepada Chang'er Chang'er kasih kita hoki, ya. Oke, 谢谢大家，阿弥陀佛. Kita kembali ke Cuciao. Terima kasih kepada para Fadza Acarya yang telah menyampaikan dharma di sana. Semoga iman kita bertambah kokoh dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Marilah kita berdiri, kita akan memohon Maha Guru untuk memberkati. Mari kita kembali menghadap altar. 主真佛观想大礼拜100根本传真上师及十方三世一切佛 Om Ah Hum 200处菩萨 Om Ah Hum 300护法金刚 Om Ah Hum 4平等一举手。 Kita jumpa lagi di hari Sabtu. Jangan lupa, 星期六我们跟大家见面。谢谢大家，再见，祝大家身体健康。